Di pagi itu saat kondisi mamaku mengagetkan kami sekeluarga, aku langsung mencari balsem dan minyak kayu putih, serta bau-bauan yang menyengat. Aku mulai memijit mamak. Setelah itu minyak kayu putih kuoleskan tipis di hidung mamak. Dengan caraku ini waktu itu, berharap mamak bisa cepat siuman. Tapi setelah beberapa jam usahaku sia-sia. Pagi itu aku hanya sedih memikirkan mamak dan duduk di sebelah kakinya. Sedang Niko tetap menangis di samping kepala mamak. Diamlah Ning, ayo bantuin abang pijitin mamak, kataku pelan. Iya abang, jawabnya, sambil tangisnya mulai mereda dan ikut mengambil isi balsem yang kubawa. Ayah yang panik berjalan keluar masuk kamar tanpa bisa berucap kata-kata lagi. Memang ciri ayahku, jika mendapati kondisi seperti ini, langsung panik dan bingung. Pagi itu, ayah sudah kehilangan rasa laparnya, begitupun juga kami. Karena hanya tatapan sedih kami saat melihat mamak, kami semua masih bingung di pagi itu. Untuk apa yang dilakukan menangani kondisi mamak? Hingga waktu berjalan sekitar jam 12 siang, ayah yang berjongkok, terdiam di depan ranjang. Kondisinya ayah juga sudah terlihat mulai tenang. Ia tiba-tiba berucap, "Bang, jagain mamak sama adek kau sebentar. Ayah mau cari obat keluar," kata ayah yang menatap kami dengan mata memerah bekas tangisnya. "Iya ya," jawabku singkat. Setelah itu ayah pergi keluar dengan motornya, yang aku sendiri tak tahu ia pergi kemana. Sedang aku dan Niko terus berusaha mengelus, memanggil, dan memijit mamak. Air mata kami pagi itu seperti tak pernah kering dari pipi kami. Meski tangis kami terhenti, air mata kami tetap meleleh dengan sendirinya. Jam 4:15 ayah baru datang dengan membawa mobil. Ayah tanpa kompromi langsung memerintahkan kami untuk membawa mamak ke dalam mobil. "Bang, ayo bantu ayah angkat mamak kau ke dalam mobil," perintah ayah. "Iya ya," jawab kami bergantian. Dengan sigap aku dan Niko serta ayah langsung mengangkat mamak ke dalam mobil. Sore itu hanya kami berlima dengan sopir. Mulai keluar dari rumah untuk pergi yang membawa mamak. Aku pun tidak tahu tujuan ayah sore itu. Saat mobil sudah berjalan, aku mencoba bertanya kepada ayah, "Ya ini mamak mau dibawa kemana?" Tanyaku penasaran. "Kita bawa ke tempat Ustadz Bang," jawab ayah. "Kok Ustadz ya?" jawabku heran, karena aku pikir waktu itu mamak akan dibawa ke dokter. Tadi ayah diberi saran sama Bang Slamet, katanya suruh alternatif dulu, karena istrinya Bang Slamet kemarin juga begitu, kata ayah. "Memang Makrinda kenapa ya?" tanyaku lagi. "Makrinda seminggu kemarin setiap pulang dari kebun, pasti badannya membiru terus, dan kesakitan. Sampai Makrinda 2 hari tak sadarkan diri," jawab ayah. "Terus sekarang Makrinda gimana ya?" tanyaku penasaran lagi. "Ya syukurlah Bang, sekarang sudah banyak perubahan, tapi belum sepenuhnya," jawab ayah. "Terus ini rumah Ustadznya jauh apa tidak ya? Kasihan mamak ya," kataku. "Iya ya, kasihan mamak ya," jawab Niko. "Ya kurang lebih 1-2 jam Bang," jawab ayah. Sekitar 2 jam perjalanan kami akhirnya sampai di rumah Ustadz yang dituju oleh ayah. Dari jauh rumah itu terlihat sederhana dan mempunyai halaman yang luas. Setelah sopir memarkirkan mobilnya di halaman Pak Ustadz, aku dan ayah keluar duluan dari mobil. Sedang Niko di mobil menjaga mamak dengan sopir. Kami berjalan memasuki teras rumah kayu bercat putih. Terlihat pintu rumah itu masih tertutup. Ayah yang sudah di depan pintu sedang aku di belakangnya. Setelah itu ayah yang langsung mengetuk pintu. "TOOK.TOKK. Assalamualaikum." "Salam ayah." Sekian menit kami menunggu. Dibukalah pintu itu. Nampak pria memakai gamis putih dan songkok putih bundar. "Waalaikumsalam," jawab pria itu dengan menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan kami berdua. "Benar Pak, ini rumahnya Ustadz Rohim?" tanya ayah. "Iya benar Pak, saya Ustadz Rohim Pak," jawab Ustadz itu. "Saya Wijaya dari Kecamatan Bintang Pak. Saya kesini diberitahu Pak Slamet tetangga kami," kata ayah yang penuh harap. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak?" tanya Ustadz Rohim. "Ini Pak, istri saya sakit, seperti stroke atau lumpuh Pak," kata ayah yang masih berdiri di depan pintu Ustadz Rohim. "Memang istrinya sekarang di mana Pak?" jawab Ustadz Rohim. "Itu Pak di mobil," jawab ayah dengan tangannya menunjukkan ke arah mobil yang kami tumpangi. "Oh ya, kalau begitu langsung bawa masuk sini Pak," perintah Ustadz yang mulai tergopoh-gopoh. Setelah itu aku dan ayah kembali ke mobil untuk membawa mamak masuk ke ruang tamu Pak Ustadz Rohim. Aku mengangkat mamak bertiga dengan ayah.
dan Niko, kami langsung membawa ke ruang tamu. Pak Ustadz, setelah sampai di dalam ruang tamu kami melihat ada satu ranjang memang sudah dipersiapkan untuk pasien ruqyah. Kami langsung meletakkan Mamak di ranjang tersebut. Setelah itu kami langsung disuruh duduk di kursi busa Pak Ustadz dahulu. Sedang Pak sopir tetap di luar dengan mobilnya. Setelah kami semua duduk di ruang tamu, Pak Ustadz memanggil istrinya untuk membuatkan minuman untuk kami bertiga. Selang beberapa menit sajian sudah dihidangkan di meja. Mari Pak diminum dulu, perintah istri Ustadz Rohing. Kami yang kebetulan merasa haus langsung meminum sedikit teh itu sebagai syarat bertamu. Waktu itu istri Pak Ustadz memakai cadar biru muda dan gamis putih panjang ikut duduk di ruang tamu, menemani suaminya. Saat suasana tegang sudah agak mereda, Pak Ustadz mencoba mencairkan suasana di ruang tamu. Oh iya, sebenarnya ada apa ini Pak Wijaya? Tanyanya kepada ayah. Begini Pak Ustadz, tadi pagi tiba-tiba istri saya hanya terbaring tergolek lemas di ranjang, tanpa bisa apa-apa lagi. Jawab ayah. Oh, begitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, sebelum ini, apa saja kejadian yang menimpa keluarga Bapak? Tanyanya kembali. Setelah pertanyaan itu, ayah menceritakan kronologis kejadian yang kami alami selama tinggal di rumah dari awal sampai sakitnya Mamak tadi pagi. Waktu itu sambil bercerita kami tak lupa menunaikan kewajiban kami untuk beribadah. Setelah selesai bercerita,